Energi Sukses Bisnis hanya di RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Ya, pendengar, jumpa lagi kita dalam Energi Sukses Bisnis, dan seperti biasa kali ini saya tidak sendiri ya. Ada Master Coach and Founder Smart Business Coaching Firm, ada Coach Margeti Harun atau Coach Getty. Coach Getty, malam Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Lukman. Ketemu lagi setelah 2 minggu kita jeda. Udah lama ya Coach ya kita. Ya. Tapi kali ini ada kejutan apa untuk pendengar dan juga pemirsa RRI Net di seluruh Indonesia? Ya, jadi hari ini saya undang narasumber dari klien saya yang ada bisnisnya di Magelang. Ya, namanya Rumah Tenun Magelang. Nah, Rumah Tenun Magelang ini adalah produksi ya tenun ikat asli Indonesia dari bahan baku serat alam hampir dari seluruh sumber daya yang ada di kota-kota atau area-area di Indonesia, Bang Lukman. Bahannya lokal gitu ya? Bahannya lokal, dan ini produknya juga diproduksi nggak mudah ya. Prosesnya lumayan panjang, tapi memang Rumah Tenun ini sudah lama ya. Dari tahun 80-an kalau nggak salah. Ada siapa Coach? Ada CEO Yes. Rumah Tenun Magelang. Ya, ada Pak Rifat Karidwan. Ya, panggilannya apa nih? Pak Rifa? Pak Fatka. Pak Fatka. Selamat malam Pak Fatka. Selamat malam, Mas Lukman, Ya. Coach Getty. Malam Mas Fatka. Ya. Selamat malam. Ya, mungkin kita mundur sejenak ya. Ya. Boleh tidak nih menceritakan kenapa ambil usaha rumah tenun ini? Iya, jadi memang awalnya dulu jadi kita punya, sebelum ada Rumah Tenun Magelang itu kita membuat tenun dari kain biasa, dari katun, dari kapas gitu, Mas Lukman. Lalu waktu itu kebenaran lagi sedang pameran, ada buyer dari Jepang yang meminta kita untuk bisa membuat tenun dari serat itu. Jadi kita tanpa pengalaman, tanpa referensi apapun. Jadi waktu itu kita mencoba untuk membuat tenun dari serat gitu. Setelah mungkin agak lama ya, hampir setahun gitu, kita bolak-balik bikin sampel. Akhirnya berhasil lah kita membuat tenun serat setelah kita melakukan trial and error. Itu awalnya di situ, Mas Lukman. 2000 berapa tadi? Setelah itu akhirnya kita berhasil, sudah bisa ekspor, dan di tahun 2017 akhirnya kita ingin memasyarakatkan kepada seluruh rakyat Indonesia itu bahwa di Indonesia itu ada tenun serat yang halus, yang diminati dan dicintai lah di luar negeri itu. Karena harapan kita adalah bahwa masyarakat Indonesia tuh bisa menyadari bahwa serat-serat yang ada di Indonesia itu tuh bisa diolah menjadi sebuah kain yang indah, yang peminatnya tuh banyak di luar negeri gitu, tidak hanya di Amerika maupun di Eropa gitu, bahkan kayak di Jepang, di Australia itu juga peminatnya banyak. Itu sih awalnya sih, Mas Lukman. Ya. Kita undang pendengar boleh ya Coach ya, dan Pak Fatka ya. Silakan. Pendengar, untuk Anda yang bergabung bersama kami, silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Nah Coach, ini bagaimana ceritanya ketemu dengan Pak Fatka nih? Ya, jadi Pak Fatka itu dia punya bisnis ini bersama saudaranya. Jadi ada adiknya dan istrinya Bu Reli, adiknya Pak Taufan, itu ketemu dengan saya untuk membuat bahwa bisnisnya ini bagaimana dikembangkan menjadi jauh lebih besar dari sebelumnya. Ya, Rumah Tenun Magelang memang punya usaha yang sudah rutin, tapi banyak orang yang tidak tahu sebenarnya. Hanya kalangan-kalangan tertentu saja. Dan memang Rumah Tenun Magelang ini ada di alun-alun di Grand Indonesia. Dijual produknya, ada kain, ada produk tas, ada produk bantal sofa, ya macam-macam produk lah yang dibuat dari tenun. Nah, kenapa ini sangat potensi?
karena sebenarnya orang luar negeri lebih tahu Rumah Tenun Magelang dibanding orang Indonesia sendiri. Oh gitu. Karena Pak Fatka, Pak Taufan dan Bu Eli ini sering pameran di luar negeri gitu ya, dan juga sering diundang oleh kementerian ya untuk mereka presentasi bagaimana mereka mengembangkan tenun ikat ini. Dan memang saat ini Rumah Tenun Magelang ini bukan cuma produksi, tapi mereka menyediakan yang namanya wisata edukasi. Jadi siapapun yang berkunjung ke sana, kadang-kadang rombongan para pensiunan, rombongan sekolah, rombongan dari korporasi, bahkan dari dinas-dinas instansi, itu bukan cuma melihat tempat produksinya, tapi mereka juga melihat bagaimana produksi serat ini bisa menjadi tenun, dan juga tanaman-tanaman yang ditanam itu adalah tanaman-tanaman yang menjadi sumber serat alam tersebut, Bang Lukman. Pak Fatka dan Coach Getty, kita sapa pendengar dulu ya. Udah ada Pak Udin di Boyolali. Pak Udin, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Perbedaan tenun dengan anyaman itu apa? Tenun dan anyaman. Ya. Terima kasih. Oh baik. Terima kasih Pak Udin. Ini Pak Fatka nih yang jawab. Iya, silakan Pak Fatka. Jadi gini, kalau ini beda teknik dan beda alat sih. Kalau anyam itu memang ada kita membuat, biasanya itu yang dianyam itu bukan benang, Mas Lukman, tapi itu seperti udah serat-serat yang memang lebih besar itu. Jadi kalau kita mau membuat keranjang itu dianyam, dia tidak menggunakan alat, jadi pure pakai tangan gitu. Tapi kalau tenun itu ada alat tenunnya, jadi kita menggunakan ada alat tenun. Kalau di Rumah Tenun Magelang kita menggunakan alat tenun bukan mesin. Itu. Oh masih tradisional ya yang begitu-gitu ya Coach ya? Ya masih tradisional gitu ya, seperti ada nanti di video backgroundnya, dan memang masih mengandalkan tenaga manusia untuk menjalankannya, Bang Lukman. Serat apa saja yang digunakan Pak Fatka? Banyak serat yang kita gunakan di Rumah Tenun Magelang sendiri, sebenarnya tuh ada sekitar 10 sampai 11 yang serat yang kita gunakan. Tapi yang paling banyak itu kita gunakan adalah dari pisang abaka, dari rami, ada pandan, mendong, eceng, akar wangi, agel, dan yang terakhir itu adalah kutsu kutsu dan mukuna gitu. Tapi sekarang kita lebih gunakan namanya mukuna. Jadi kalau memang tanaman mukuna ini memang bukan tanaman yang umum untuk dibudidayakan. Jadi tanaman mukuna ini sebenarnya adalah tanaman menjalar kacang-kacangan. Dia adalah ground cropping. Jadi Mas Lukman, kalau seandainya kita lihat di perkebunan kelapa sawit, itu pada saat dia ditanam, mukuna ini tuh ditanam untuk menutupi tanah agar tidak ada benalu. Jadi tanaman-tanaman benalu ini ketutup oleh mukuna gitu, sehingga nggak dapat matahari. Itu. Nah, selama ini mukuna ini setelah tanamannya besar atau setelah dia merambat mengganggu tanaman kelapa sawitnya, itu dibabat gitu, ditebang, dan tidak dibudidayakan dengan maksimal. Jadi kadang hanya dibuang atau dijadikan kompos. Oleh kita itu dijadikan bahan baku untuk kain tenun serat, dan bahkan itu diekspor ke luar negeri gitu. Dimanfaatkan ya, yang tadinya mungkin dianggap sebagai limbah gitu ataupun kompos, ini dimanfaatkan. Kita ke pendengar ya, Pak Fatka dan Coach Getty. Ada Ibu Haryanti di Toli-Toli. Bu Haryanti, selamat malam. Selamat malam Mas Lukman dan Coach Getty. Malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tahun baru Hijriah dulu. Selamat tahun baru. Satu Muharram, semoga insya Allah kita ke depan bisa lebih baik lagi. Amin. Lebih sukses lagi. Amin. Mas Fatka. Salam kenal Pak Fatka. Saya kami apresiasi ya, karena menggunakan bahan-bahan lokal ini ya. Jadi ini yang perlu diapresiasi untuk masyarakat Indonesia. Perlu ada maksudnya untuk menggerakkan, memajukan ekonomi juga ini Indonesia ini ya. Jadi untuk Pak Fatka, sejauh ini Pak Fatka melakukan usaha itu
tantangan terberatnya di bagian produksi atau pemasaran tuh seperti apa Pak Patka, dan ke depan tuh punya target seperti apa sih ke depan itu ya, kalau mau tahu. Itu aja sih. Terima kasih. Selamat malam. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ditahan dulu ya Pak Fatka ya. Kita dari Toli-Toli kita ke Jawa Barat ini. Ada Bu Dinda di Bogor. Bu Dinda. Selamat malam Bung Lukmantara. Ya. Malam Bu. Malam. Nah ini Assalamualaikum. kangen sama Coach Getty nih udah 2 minggu absen. Silakan. Baik kabar Coach Getty. Baik Bu, tetap semangat, tetap tumbuhkan pengusaha sukses. Iya pastinya ya. Selamat malam Mas Patka. Mana ya suaranya Mas Patka? Ada. Hilang. Silakan Bu. Ada. Ya, selamat malam dari Bogor nih dengan Ibu Dinda nih Mas Patka. Ya, Tadi Ibu. ya tenun ini kalau bicara tenun pasti harganya kan wow gitu ya Bu, apa namanya Coach Getty ya. Dan Bu Lukman pasti harganya wow, dan apa namanya yang belinya juga atau pelanggannya juga atau customernya juga orang-orang tertentu nih, karena harganya mungkin agak-agak tinggi gitu ya. Tapi yang jadi pertanyaan gini tadi, kalau antara lain tuh Mas Fatka bilang ada bahannya tuh dari pandan, akar wangi, dan pandannya ini Mas Fatka. Kalau di Jawa Barat itu pandan itu yang dibikin tikar itu. Yang jadi tikar kalau di Jawa Barat itu. Dirajut apa di apa ya namanya begitu ya, akhirnya jadi seperti apa ya. Apakah pandan yang sejenis untuk tikar di Jawa Barat seperti itu Mas Fatka? Jenisnya gitu ya? Iya jenisnya, karena bagus sekali untuk jadi tikar pun. Bagaimana kalau jadi kain tenun gitu kan, atau tenun ikat gitu kan, produk dari Mas Fatka begitu. Nah terus tadi karena ada buyer waktu itu waktu pameran dan sebagainya, apakah penggemarnya pasti dari orang-orang luar negeri ya, mereka tuh pakai sendiri atau mereka tawarkan lagi ke teman-temannya, akhirnya menyebar kemana-mana begitu, dan bisnis Mas Fatka makin meluas kan gitu ya. Ya. Tanggapannya ya Mas Fatka, Coach Getty. Baik. Terima kasih Bu Dinda. Terima kasih. Ya, mau tanya ke Getty dulu. Ya. Untuk produk dari Mas Fatka ini menurut Coach Getty untuk di Indonesia bagaimana? Oke. Peluangnya gitu ya? Peluangnya. Ya, betul. Baik. Kalau begitu terima kasih banyak Bung Lukman. Terima kasih Ya. Bu Dinda. Ini mentang-mentang kangen sama Coach Getty, sayanya nggak disapa Coach. Kalah pamor. Kalau pamor. Tapi boleh ya. Silakan Pak Fatka tadi dijawab. Tantangan produksi marketing gitu. Ya, tantangan yang pasti adalah dari segi produksi gitu kan. Yang pertama adalah bahan baku. Beberapa bahan baku yang kita gunakan itu adalah bahan baku yang memang tidak dibudidayakan secara massal, itu sehingga kami harus bekerja sama dengan petani, bukan hanya petani ya, tapi pemilik kebun itu untuk bagaimana mereka membudidayakan dan memberikan kita izin untuk mengambil tanaman-tanaman serat tersebut untuk kita gunakan sebagai bahan baku kita gitu. Jadi ada juga yang memang awalnya itu kayak eceng gitu. Eceng itu ada di satu desa, dia sebenarnya tadinya adalah hama. Sama kita warga kita latih untuk bisa mengolah bahan bakunya sehingga layak untuk dijadikan bahan baku untuk tenun serat kita. Nah itu tantangan pertama adalah bagaimana melatih masyarakat untuk mengolah bahan baku gitu. Dan kita untuk mendapatkan bahan baku juga kita ngambilnya daerahnya jauh-jauh.
Mas Lukman. Iya. Ada yang kita ngambil dari Talaut, Sulawesi Utara. Wow. Ada yang kita ambil dari Sumatera Utara juga itu. Jadi memang kita masih masih punya tantangan lah kalau di bahan baku. Terus yang kedua adalah masalah SDM. Yeah. Jadi membuat tenun serat ini bukanlah hal yang mudah karena spesifikasinya tuh sangat sangat jelimet sekali gitu loh. Jadi mulai dari pembuatan bahan baku gitu sampai proses menenunnya gitu. Karena menenunnya itu juga ada beberapa corak yang memang tingkat kepadatannya berbeda gitu. Terus pinggirnya juga harus lurus gitu. Jadi memang ada beberapa tantangannya. Terus tantangan yang berikutnya adalah mengenai marketing. Saat ini dari Rumah Tenun Magelang juga masih terus berusaha untuk mengedukasi kepada masyarakat bahwa tenun serat yang kita hasilkan ini adalah tenun serat yang halus, yang memang bahan bakunya itu melalui proses-proses yang panjang. Itu sehingga benar tadi kata Ibu tadi, memang harganya memang tidak murah itu, tapi memang itu peminatnya banyak, terutama di luar negeri. Makanya kalau di dalam negeri sih kita memang masih masih terus mengedukasi masyarakat mengenai tenun ini. Itu kalau untuk yang pertanyaan tantangan. Kalau untuk kedepannya kita punya 2 target. Yang pertama adalah untuk mengedukasi kepada masyarakat Indonesia mengenai tenun serat ini gitu, baik melalui edukasi kita melalui sosial media gitu, maupun ajakan kita untuk melihat wisata edukasi yang ada di Rumah Tenun Magelang gitu, sehingga masyarakat tuh bisa dapat lebih mengerti bahwa bahwa Indonesia tuh punya punya emas yang mungkin kayak berlian yang belum diasah itu. Karena sebenarnya beberapa serat ini memang ada di sekitar kita gitu. Hanya memang bagaimana kita mengolahnya menjadi sesuatu yang diminati di luar negeri gitu. Yang kedua adalah kita masih terus berusaha untuk membuka pasar di luar negeri. Kita kemarin udah coba pameran di luar gitu. Kayak kita pameran di Singapura kemarin, kita udah ikut pameran di Singapura. Akhir Juni ini juga kita akan ada memamerkan produk kita juga di Malaysia. Itu sih kalau tadi jawaban dari Ibu yang toli-toli gitu ya, Mas Lukman ya. Iya. Kalau tadi Bu Dinda tadi untuk pembeli dari luar negeri ini memang bayar atau pemakai langsung atau reseller atau mereka jual lagi? Iya, ada yang memang mereka gunakan lagi, tapi memang yang besar itu dia adalah reseller memang. Gitu. Nah, Coach tadi gimana peluang di dalam negeri? Jadi produknya Rumah Tenun Magelang ini ada juga yang namanya wallpaper. Jadi wallpaper dibuat dari tenun. Dan ini biasanya digunakan di lobi-lobi kantor, bank gitu ya. Dan ini kelihatan mewah karena memang dibuat dari serat alam, dan itu ada yang namanya story, cerita tentang bagaimana tenun itu dianyam, untuk coraknya. Jadi kita di Indonesia ini memerlukan ya usaha yang seperti Rumah Tenun Magelang ini, di mana bahan bakunya itu digunakan dari bahan-bahan yang orang lain tidak merasa itu sesuatu hal yang berharga. Yang tadinya tidak ada harganya, karena Rumah Tenun Magelang ini melihat sebuah peluang dan dia bisa membuat produk dari serat alam tadi, sehingga ini menjadi barang yang berharga dan menghasilkan devisa, sumber daya non mineral. Dan ini yang dinamakan ekonomi kreatif. Dan pemerintah sudah sangat lama mendorong bisnis ini. Tapi pemerintah nggak bisa untuk menciptakan bisnis ekonomi kreatif ini tanpa masyarakat lokal memiliki pemikiran kreatif. Melihat sumber daya alam mereka yang mereka anggap tidak berharga ini untuk menjadi bisa berharga. Kita harus menggali, harus membangun masyarakat yang peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap sumber daya yang memang banyak di daerahnya, untuk mereka jadikan itu ekonomi kreatif maupun sebuah penghasilan utama bagi potensi lokal daerah, Bang Lukman. Saya lagi membantu beberapa daerah, beberapa kementerian untuk meningkatkan ini.
Sebenarnya dengan adanya koperasi desa, koperasi nelayan, ini peluang besar untuk orang-orang di daerah menjalankan ya semua tadi yang diceritakan oleh Mas Fatka tentang ekonomi kreatif ini untuk bisa bersama-sama membangun daerahnya dengan potensi daerah itu sendiri. Jangan menunggu bantuan, jangan mengharapkan apapun. Insya Allah kita ini maju. Dan memang pemerintah harus berperan serta aktif, dan ekonomi kreatif seperti ini yang harus dibantu total. Ya, dengan bantuan, dengan kebijakan yang membantu mereka untuk tumbuh. Dan satu lagi, masyarakat Indonesia mau membelinya walaupun harganya mahal. Kenapa? Ini akan membuat rupiah itu sangat laku di daerah kita sendiri. Kita tidak pakai dolar, kita tidak import barang dari luar negeri, dan insya Allah rupiah kita akan menguat. Dan memang saya udah datang ke Rumah Tenun Magelang, saya ngelihat bagaimana prosesnya, bagaimana membuat serat menjadi benang itu butuh waktu berbulan-bulan. Ya, direndam dulu air, dijemur, terus dipilah, terus diulin untuk menjadi benang. Itu bukan hal yang mudah. Kadang-kadang harga mahal bagi kita, kalau kita melihat prosesnya, kita jadi menghargai karena kita tidak bisa membuatnya, gitu Bang Lukman. Karena prosesnya cukup panjang dan juga cukup detail gitu ya. Yes. Pak Fatka dan Coach Getty, kita jeda sejenak ya. Jangan putus, nanti kita akan lanjutkan kembali untuk XBIZ kali ini. Dan tentunya pendengar, Anda masih bisa bergabung bersama kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai 4. Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional. Kami lanjutkan energi sukses bisnis, dan untuk di kesempatan kali ini kita membahas terkait dengan Rumah Tenun Magelang, kreasi serat alam tenun potensi nasional, bersama dengan CEO Rumah Tenun Magelang, Pak Rifatka Ridwan, dan tentunya dengan Coach Getty. Kita lanjutkan, Coach. Ini belum saya undang tapi udah menunggu ini. Ada Pak Ibu Ria di Tebet ya. Bu Ria, selamat malam. Olahraga, ternyata bukan sama olahraga ya. Maaf. Iya. Halo, selamat malam Bang Lukman Tara. Sehat selalu. Halo Coach Getty, udah lama nih tapas tua sama Coach Getty. Belum lama Bu. Aduh, rasanya lama gitu loh, walaupun gitu ya, Bu Ria, 2 minggu ini kelihatannya, aduh janganlah ditunjukkan. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah Bu Ria. Silakan Bu Ria. Salam kenal dulu Bapak kita ganteng semuanya, diganteng-ganteng di Twitter ini semuanya sini. Bapak Ripka, Ripka Ripka Ridwan, Balai Rumah Tenun ya Magelang, kreasi serat alam tenun potensi nasional, luar biasa Bapak ini ya. Aduh, ingin sekali aja Pak mau ini bagi-bagi dong kerjaan. Boleh Bapak, aduh boleh ya Pak, salam kenal ya Pak Ridwan. Memang Rumah Tenun di Magelang ini atau namanya RUTEMA ya, yang dipelopori oleh Bapak sendiri ya, Bapak Ridwan, adalah motor penggerak kreasi serat alam lokal. Komunitas ini memberdayakan perempuan sekitar dan mengubah serat alam di Indonesia menjadi wasta bernilai tinggi serta dekorasinya interior premium hingga tembus pasar ekspor. Luar biasa. Bapak ini ya, pertanyaannya kalau memang ada cukup waktunya banyak. Nah, terus ini seperti apa Pak ini Pak edukasinya dan pelestariannya ini sampai saat ini gitu, apalagi mau dekat-dekat 17 Agustus ini, apalagi nanti gitu loh. Terus bagaimana ini satu tuh ya Pak, terus ingin deh kalau jalan-jalan ke Magelang gitu kasih tahu dong lokasinya di wisata edukasi di Rumah Tenun Magelang gimana. Oke. 2 saja pertanyaan Bang Lukman. Terima kasih Bu Ria. Terima kasih banyak. Salam sehat, selamat malam. Baik Bu Ria, ditahan dulu Pak Fatka. Kita ke Kutai Barat, ada Pak Haryanto. Malam Pak Haryanto. Malam Om Lukman, selamat malam Pak Fatka. Selamat malam Pak. Mohon maaf. Begini Om Lukman ya Pak Fatka ya. Saya di Kutai Barat ini ya ada kain tenun kerajinan lokal atau yang berasal dari kearifan lokal tuh Om Lukman. Namanya kain ulap doyo. Itu berasal dari sejenis
tumbuhan pandan yang tumbuh liar di hutan-hutan Kalimantan tuh Om Lukman. Ya. Ya kan kemudian ya proses pembuatannya tuh menggunakan alat tenun bukan mesin juga, jadi secara tradisional. Dan kalau sudah jadi tuh Om Lukman ya, itu nanti kain itu biasanya digunakan oleh para PNS sebagai pakaian kerja itu di hari-hari tertentu tuh. Kemudian anak-anak sekolah begitu juga. Jadi yang ingin saya tanyakan itu tuh ya, ini kan dia berasal dari tumbuhan. Mungkin yang dari hewan mungkin ada juga mungkin ya. Kalau di tempat lain kan ada yang dari bulu domba, ada yang dari ulat sutra ya kan. Ini kan kita bicara yang tentang dari tumbuhan. Ini kan di tempat saya ini itu dari suku Dayak Benuak itu Om Lukman. Kain ulap doyo itu. Kemudian saya kan meyakini Om Lukman ya dan Bapak narasumber ya. Itu kan setiap suku yang ada di Indonesia yang jumlahnya ratusan itu kan punya busana adat ya kan. Nah kalau kita telusuri terus busana adat itu kainnya itu terbuat dari apa bahan bakunya? Apakah berasal dari tumbuhan atau hewan? Nah itu kan menjadi apa ciri khas mereka masing-masing. Seperti yang saya katakan tadi Om Lukman ya, kalau di tempat saya namanya kain ulap doyo, berasal dari jenis tanaman pandan yang tumbuh liar di hutan Kalimantan. Mungkin kalau di tempat lain saya kurang tahu sih, tapi saya meyakini seperti di tempat saya ini juga Om Lukman dan juga Bapak narasumber. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Silakan Pak Fatka. Ya, jadi tadi kalau yang pertama Bu Ria dari Tebet tadi nanya alamat rumah tenun Magelang berarti tadi Mas Lukman ya. Iya. Jadi rumah tenun Magelang sendiri alamatnya itu di Jalan Raya Bandongan, kilometer 7. Itu kecamatannya Bandongan, desanya Tonoboyo namanya. Masuknya Kabupaten Magelang. Itu di kaki Gunung Sumbing itu, Mas Lukman. Kita di Jalan Raya Bandungan itu. Kalau untuk jam operasionalnya? Jam operasionalnya itu kita mulai dari jam 9 sampai jam 2. Setiap hari ya? Atau berbeda untuk? Sampai jam 3, maaf. Sampai jam 3, Mas Lukman. Tiap hari kecuali hari Minggu. Hari Minggu kita, untuk saat ini kita masih tutup. Tapi kedepannya mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa weekend kita sudah bisa. Tapi untuk saat ini sebenarnya weekend juga bisa, tapi harus dengan perjanjian dulu, Mas Lukman. Jadi udah booking sebelumnya, nanti kita akan persiapkan itu untuk kunjungan itu. Nah tadi Pak Haryanto lebih ke bahan baku, mungkin yang lebih spesifik untuk khas di Malang ada tidak nih? Di Magelang. Di Magelang, iya. Jadi gini, kalau ulap doyo itu kan memang dia terbuat dari kain itu ya, dari daun doyo namanya memang ya. Kalau di kita itu jadi begini, Mas Lukman, kita itu memang waktu awal berdiri di daerah Tonoboyo itu tidak ada rumah tenun sebelumnya. Dan masyarakat sekitarnya juga bukan penenun, mereka adalah petani itu. Nah, jadi memang karena sebelumnya kita memang sudah ada order waktu itu untuk membuat membuat kain tenun, maka kita buat di sana, terus kita mendidik masyarakat untuk menjadi pengolah bahan baku dan penenun gitu. Untuk bahan baku sendiri memang yang kita mengambil paling dekat itu adalah di daerah Borobudur. Itu kita ambil pandan tadi itu. Itu pandan yang paling dekat. Terus yang paling dekat berikutnya tuh ada mendong, kami ambil di daerah Sleman, Jogja. Ada juga rami yang kami ambil di Wonosobo. Itu sih yang paling dekat-dekat itu. Tapi memang itu bukan khas Kabupaten Magelang itu, karena kebenaran kami memang mendirikan rumah tenun di situ dan bahan bakunya kami peroleh dari seluruh Indonesia. Gitu sih, Mas Lukman. Kalau Pak Haryanto ya. Kalau pangsa pasar tadi kan sebagian besar di luar negeri gitu ya.
Pak Fatka. Kalau untuk di dalam negeri apa produknya mungkin ada spesifikasi tertentu ini? Ya gini, jadi yang saya belum sampaikan tadi adalah gini bahwa produknya Rumah Tenun Magelang itu dia bukan pakaian karena memang serat-serat yang dihasilkan itu memang lebih kaku. Jadi produknya tuh ada produk lifestyle kayak tas, pouch, terus ada lagi notebook gitu kan. Nah, di luar itu ada lagi produk living. Living tuh ada table runner, ada placemat, ada cushion cover. Nah, itu produk-produknya seperti itu. Gitu. Dan kami juga ada lagi produk turunan sehingga membuat produksi kami menjadi zero waste. Itu ada kayak box lilit dan gantungan kunci. Kalau tadi kita bahas terkait dengan segmen pangsa pasarnya sendiri memang berbeda ya Coach ya untuk di dalam negeri dan luar negeri ini. Iya, jadi kebutuhan akan produk yang sangat unik gitu ya, dengan menggunakan bahan baku yang juga dilihat banyak di Indonesia tapi belum banyak yang tahu itu bisa menjadi bahan baku produk yang sangat berkualitas dan unik. Jadi kalau kita bicara daerah di Indonesia tadi banyak perbedaan antara daerah yang satu dengan yang namanya baju adat gitu, Bang Lukman. Jadi dulu itu masyarakat Indonesia itu menciptakan kain karena udaranya dingin sehingga mereka menciptakan kain untuk jadi selimut. Tapi dengan berkembangnya zaman, berkembangnya lifestyle, kain-kain tadi berkembang menjadi baju. Ya, berkembang menjadi peralatan-peralatan penunjang yang hubungannya ke fashion atau barang-barang yang membantu pekerjaan manusia. Dan itu berjalan sampai sekarang. Dan memang saat ini pelatihan terhadap kemampuan untuk mengkreasikan itu menjadi penenun itu masih sektoral sifatnya. Ya, belum ada Universitas Tenun Indonesia tuh, saya nggak tahu ya, belum ada Universitas Tenun Indonesia sehingga dia belajar tenun. Tapi kalau universitas atau seni art batik itu udah ada di Jogja. Jadi ini mungkin kalau tidak ada institusi yang membangun kerajinan atau kemampuan seperti ini bentar lagi hilang. Kemarin saya datang ke sebuah lembaga pelatihan dan itu kelasnya juga sekolah tinggi. Dia membuat desain, membuat arts, membuat ekonomi kreatif dan mengajarkan kepada mahasiswanya untuk bisa membuat dan mengkreasikan sebuah hasil karya dari produk dan seni asli Indonesia. Dan itu nggak banyak juga sekolah-sekolah seperti itu, dan ini harus menjadi perhatian pemerintah karena kita punya bahan baku yang selama ini di luar minyak, di luar batu bara yang menghabiskan mineral tambang, tapi serat-serat alam yang diberikan di kita karena kita kaya dengan hutan itu belum maksimal kita gunakan. Padahal itu kalau kita ekspor itu bisa menghasilkan devisa dan membuat Indonesia ini luar biasa. Iya. Pak Fatka, untuk pegawai atau yang membantu ini sudah berapa orang Pak dalam tenun ini? Kalau di rumah tenun kita sendiri pegawainya itu ada 200. Tapi yang paling besar itu adalah komunitas ibu-ibu yang membantu mengolah bahan baku itu ada sekitar 2.000 perempuan itu, Mas Lukman. Biasa. Jadi bahan baku itu diolah. Jadi memang gini, bahan baku itu ketika diterima itu harus disuir dulu. Disuir, nanti habis itu disambung satu persatu. Habis itu kami menyebutnya palet itu, jadi digulung. Nah, itu memang prosesnya itu panjang dan yang pasti itu butuh ketelitian dan ketekunan. Melatih orang untuk segitu teliti dan tekun itu memang tidak mudah gitu. Tapi kebenaran memang alhamdulillah komunitas ibu-ibu yang ada di sekitar Rumah Tenun Magelang ini memang adalah ibu-ibu yang memang tekun, teliti gitu, dan ini membuat mereka juga kita ada simbiosis mutualisme gitu loh. Jadi mereka dapat pendapatan sampingan, kita juga mendapatkan bantuan untuk pengolah bahan baku. Itu Mas Lukman. Ini luar biasa ya Coach ya, bisa memberdayakan masyarakat sekitar, ibu-ibu jadi mendapatkan penghasilan tambahan ini. Ya, jadi ini episode hari ini udah episode ke-95. Yang saya setiap minggu walaupun ada jeda-jeda membawakan atau menghadirkan narasumber yang klien saya gitu ya. Yang mencerita tentang potensi bisnis. Jadi kalau pendengar setia ini udah dapat 95 ilmu yang berbeda, bisnis yang berbeda,
potensi yang berbeda. Jadi saya sebagai coach itu bukan coach teori. Saya bukan ngomong cuap-cuap terus dibayar sama orang. Enggak. Insya Allah saya dengan kemampuan saya membantu banyak pengusaha yang potensi di Indonesia untuk juga meningkatkan taraf hidup sekitarnya, Bang Lukman. Ada batik, ya, waktu itu Animorphosa, bantu masyarakat sekitarnya. Ada sepatu Kiwa yang bantu pengrajin sepatu. Ada Shibori, ada macam-macam. Dan mereka itu telah membuktikan bahwa mereka UKM yang tumbuh dari kecil jadi besar. Ya, dan mereka siap untuk lebih berkembang bisnisnya, dan pemerintah perlu bantu. Ya, jangan mereka disibukkan dan dibingungkan dengan aturan-aturan yang membuat mereka jadi malas untuk besar. Ini menjadi pesan saya bahwa ayo kita bantu. Saya memberikan waktu saya, energi saya, dan kemampuan saya untuk bantu pengusaha-pengusaha kecil ini, Bang Lukman. Karena di luar sana banyak banget. Ya, saya sekarang lagi membangun coach-coach yang mungkin harus bisa, ya, yang ada di daerah masing-masing untuk bisa membantu. Jangan hanya kasih teori, dampingi mereka supaya mereka tumbuh. Jangan cuma kasih tentang cerita-cerita yang tidak ada buktinya, tidak ada hasilnya. Ya, bangun metodologinya sehingga mereka bisa terbantu karena kita punya metodologi. Jangan ajarin mereka karena mereka lebih pintar. Jangan sok membampingi mereka lebih berpengalaman. Saya bukan siapa-siapa, tapi saya membantu mereka dari cara berpikir, cara melihat peluang, dan bagaimana meningkatkan potensi. Itu Bang Lukman. Tahun berapa ini ketemu Pak Fatka? Pak Fatka ini masih saya dampingi, dan ini baru bulan keempat. Oh, luar biasa. Belum lama. Belum lama. Tapi insya Allah dengan semangat Pak Fatka, dengan beberapa founder, owner gitu ya, ini peluang besar. Ini luar biasa. Iya. Negara mana Pak Fatka yang banyak melakukan permintaan rumah tenun ini? Sih kalau permintaan masih besar Amerika, tapi kita juga masih berusaha untuk memperbesar biar bisa ke negara-negara lain itu. So far yang udah mulai kita ekspor ke rumah tenun Magelang tuh, kita udah ekspor ke Puerto Rico, terus ke Singapura, ke Malaysia itu. Kalau Amerika sendiri sih sebenarnya kita pernah kirim produk ke sana juga gitu kan. Tapi memang sekarang ini nih berkat udah ketemu coach tuh jadi kita punya clear tujuan kita tuh mau ke sini gitu. Jadi waktu ketemu coach tuh kayak orang main bola terus ketemu pelatih di pinggir lapangan gitu, terus yang lihat itu coachnya bilang harusnya begini gitu kan. Terus kita jadi karena kita tahu bahwa arahnya kita mau ke Amerika, Jepang, Australia, dan ke Eropa. Itu sih Mas Lukman. Nah, kalau untuk pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net ini untuk bisa mendapatkan produknya Mas Fatka atau Rumah Tenun Magelang, bagaimana ini? Kalau di Jakarta kita ada di alun-alun Indonesia, di Grand Indonesia itu. Kalau di seluruh Indonesia kita ada website www.rumahtenunmagelang itu. Kita juga ada di Shopee, di Etsy. Itu sih. Coach, kalau saya dengar cerita Pak Fatka kan udah matang nih Coach, udah enaknya aja gitu. Tapi untuk teman-teman UMKM yang mungkin mulai merintis kan dibutuhkan mental yang luar biasa. Gimana Coach? Silakan. Benar. Jadi teman-teman di daerah kita punya Dekranasda. Dekranasda itu binaan dari Ibu Wali Kota, Ibu Bupati yang ada di daerah-daerah atau bahkan di provinsi. Coba datang ke mereka karena mereka punya penyuluh. Dan itu ada anggarannya untuk mereka memberikan pembelajaran kepada masyarakat dan juga ada komunitasnya, Bang Lukman. Saya pernah diundang sama Dekranasda Jogja dan saya dampingi Jogja Fashion Dunia dan mereka tumbuh terus. Ya, saya siap untuk dipanggil di beberapa daerah. Saya pernah ke Sawalunto, saya pernah ke Ternate, saya pernah ke Ambon, ke Maluku, ke Kei, ya, dan juga ke beberapa daerah seperti di Sulawesi, di Kalimantan, Bali, Lombok, ya. Artinya Indonesia itu kaya dengan potensi sumber daya. UKM kita butuh didampingi, bukan diajarin terus, bukan di training ilmu-ilmu teori akademik. Mereka nggak ngerti, mereka bukan orang akademisi, mereka bukan mahasiswa. Tapi dampingi mereka dengan pola dan metodologi yang simple, yang mudah, langsung praktek, langsung action.
ajari mereka cara ngukur, ajari mereka membuat strategi-strategi yang tepat di kondisi-kondisi yang berbeda. Insya Allah mereka tumbuh. Baik. Coach Getty, terima kasih banyak. Pak Fatka, terima kasih banyak. Ini sudah mengharumkan nama Indonesia di mancanegara dengan produk tenun Magelangnya, luar biasa. Terima kasih juga sudah menyerap tenaga kerja yang luar biasa tadi, cukup banyak ya, 2.000 lebih. Mungkin nanti ke depannya mungkin bisa lebih sukses lagi. Amin. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Lukman, terima kasih Coach Getty. Terima kasih Mas Fuka. UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai 4. Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional.